Halo, pertemuan kita kali ini adalah membahas tentang urgensi perlindungan data pribadi. Kenapa perlindungan data pribadi ini menjadi penting? Karena adanya data monopoli dalam praktek di ruang cyber. Bisnis-bisnis IT saat ini menggunakan sistem yang dapat mengagregasi data sehingga data kemudian bisa dimonopoli dan dikomersialisasikan. Kondisi inilah yang menjadi penting untuk bisa kita ketahui dan bagaimana regulasinya dalam mengatur perlindungan data pribadi itu. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nadia M. Talman, dikatakan bahwa ada personifikasi manusia yang direfleksikan ke dalam bentuk fisik, ekspresi, emosi, dan logikal. Nah, bentuk-bentuk ini sebenarnya yang menjadi fundamental thinking untuk kemudian kita bisa lihat seperti apa sih data kita yang makanya kita kenal dengan behavior. Kalau kita menggunakan perangkat IT misalnya, kita bisa diketahui behaviornya seperti apa, tendensinya seperti apa, dan seterusnya. Nah, inilah yang menjadi isu ketika behavior kita sebagai pengguna software, pengguna media sosial, atau pengguna perangkat lunak lainnya yang diperjualbelikan. Nah, pada kondisi inilah maka perlindungan data pribadi itu menjadi penting untuk bisa diatur sehingga data tidak dikomersialisasikan secara berlebihan. Nah, berikut ini adalah beberapa metode pengumpulan data. Kalau kita lihat bentuknya ada dari web browser yang mengkolek data kita, kemudian ada plugin, termasuk juga layar atau resolusi layar, bahasa dari browser, history dari web, geolocation, profile data, dan transaksi online kita. Misalnya kita pernah membeli apa. Makanya jangan heran ketika Anda membuka sebuah toko online untuk melihat sepatu misalnya. Kemudian setelah itu besok atau lusa ketika Anda googling atau browsing lain, maka akan muncul iklan-iklan sepatu. Nah, inilah yang menjadi data profile kita yang ditarik dari web history. Nah, big picture-nya adalah ini adalah sebuah data management platform. Nah, data management platform ini adalah sebuah sistem yang dia mengatur data dari data-data supplier tadi yang dikumpulkan untuk bisa dikomersialisasikan dalam beberapa bentuk. Di antaranya adalah iklan-iklan yang seperti kita kenal. Nah, secara industri ada lapisan-lapisannya, yaitu ada data integration, ada data management, dan data analisis yang kemudian berujung pada sebuah analisis akhir tentang seorang pengguna. Nah, karena ini bentuknya elektronik, maka tentunya data yang diolah ada jutaan. Artinya ada jutaan user yang datanya dikumpulkan dan diproses. Nah, inilah tadi yang kita bilang bahwa ada collecting data dari berbagai macam platform, termasuk juga mobile data, website, kemudian purchase data, dan seterusnya. Nah, inilah semua yang akhirnya diagregasi oleh sistem, diolah, dianalisis untuk bisa ditentukan bahwa si A ini tendensinya apa, si B ini tendensinya apa, dan seterusnya. Nah, tentunya semua aspek teknis ini bekerja dalam sistem IT. Tetapi kita sebagai orang hukum tentunya harus memahami cara berpikir IT-nya atau bisnis prosesnya seperti apa. Selain itu, data juga bisa dilihat dari data terbuka. Salah satu contohnya adalah yang saya tampilkan, data BPS. Data BPS ini adalah data terbuka. Dikatakan data terbuka kenapa? Karena kita bisa melihat jumlah penduduk, demografi, pendapatan,
latar belakang pendidikan dan seterusnya secara gratis pada sebuah wilayah yang ada di Republik Indonesia. Nah, ini salah satunya. Ini bisa diagregasi juga. Nah, ketika diagregasi sehingga bisa dikatakan bahwa penduduk Jakarta Barat nih pendapatannya sekian, latar belakangnya sekian, maka metode marketingnya harus begini, dan kira-kira jualan yang tepat adalah di harga ini karena mayoritas berpenghasilan sekian. Nah, ini tentunya sistem yang bekerja. Nah, kemudian ini adalah contoh sebuah sistem yang bisa melihat bahwa dari data-data itu bisa digunakan seperti apa. Nah, ini tentunya kalau zaman dulu kan harus diinput secara manual. Tapi dengan perkembangan teknologi informasi, ini semua bisa berjalan secara otomatis. Nah, makanya banyak industri-industri baik nasional maupun internasional yang mulai shifting ke arah elektronik. Karena apa? Karena ini jauh lebih mudah. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa alat bantu marketing, alat bantu jualan adalah IT. Nah, ada kompleksitas lainnya dari sebuah data. Seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya, ini adalah data publik. Data publik ini adalah data yang sifatnya terbuka. Kemudian, dan ini gratis, tidak ada kepemilikannya tentunya. Nah, kemudian dia dimodifikasi oleh sistem. Let's say perusahaan X memodifikasi, mengumpulkan, menstrukturkan, menganalisis, dan seterusnya. Setelah itu, data bisa menjadi sebuah produk. Dan ketika menjadi sebuah produk, maka dia menjadi hak privat. Nah, pada kondisi inilah kepemilikan dari data ini menjadi kepemilikan privat. Nah, jadi artinya kita bisa lihat dari produk yang sifatnya terbuka bisa diklaim kepemilikan dengan adanya modifikasi atau perubahan. Nah, disinilah tentunya cara berpikir hukum menjadi penting untuk melihat konteks ini. Dan atau bisa juga sebaliknya, ketika hak privat itu dilepaskan, tapi ketika dilepaskan atau ditutup sangat bergantung pada si pemilik data tentunya. Nah, kemudian adanya data monopoli. Nah, data monopoli ini menurut sumber bahwa salah satu contohnya adalah Google, Facebook, Amazon. Nah, kenapa? Karena mereka mendominasi data yang mereka kuasai, sehingga mereka bisa menjadi leader di penjualan, bisa menjadi leader di media sosial, dan seterusnya. Kenapa mereka juga menjadi leader? Karena pengguna paling banyak berada di wilayah atau menggunakan telepon mereka. Nah, itu tidak bisa disalahkan juga sebenarnya. Tetapi yang terjadi adanya data monopoli. Nah, pada kondisi inilah tentunya regulator perlu memperhatikan seperti apa sih pengaturannya. Karena ini menjadi penting, data monopoli ini selain isu perlindungan data pribadi, juga ada isu tentang persaingan usaha tentunya. Nah, pada kondisi demikian, seorang sarjana hukum atau praktisi hukum tentunya, khususnya regulator, perlu mengetahui fenomena ini dan bagaimana meresponnya. Nah, secara umum terkait perlindungan data pribadi ini ada dua mainstream pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan yang di wilayah sebelah kiri atau American style. Ini patchwork. Nah, patchwork ini modelnya dia tambal sulam. Jadi artinya tidak punya pengaturan perlindungan data pribadi yang komprehensif, tetapi dia parsial. Terlepas parsial itu, mereka juga memiliki pengaturan yang robust, yang kuat. Nah, berbeda dengan pendekatan di Uni Eropa yang dikenal dengan GDPR. Nah, GDPR ini dianggap one size fits all, dianggap satu peraturan ini mampu mengakomodir semua. Nah, tentunya dari masing-masing pilihan ini, jenis ini tentunya
punya kelebihan dan kekurangan, tidak ada yang sempurna. Nah, terlepas dari itu, ada satu hal yang perlu kita ketahui, ada yang namanya transborder data flow. Nah, transborder data flow ini adalah bagaimana pengaturan lalu lintas data perpindahannya dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, sehingga ini yang menjadi border lines between two mainstream. Jadi di antara dua ini ada jalan tengahnya yang bisa kita lihat. Karena terlepas dari model patchwork atau model GDPR, tanpa adanya transborder data flow, lalu lintas perpindahan data antar negara juga perlu diatur. Nah, kemudian ketika kita merefleksikan pada kondisi Indonesia, kondisinya seperti ini. Kita mengenalnya bahwa seringkali perlindungan data pribadi dikonotasikan dengan Undang-Undang Adminduk atau Administrative Citizenship Data. Nah, padahal menurut penelitian, perlindungan data di Indonesia itu parsial sudah diatur di banyak undang-undang. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Elsam, ada sekitar 30 peraturan lebih terkait perlindungan data pribadi. Nah, sehingga model ini mirip-mirip model patchwork. Nah, sehingga kita bisa lihat bahwa model perlindungan data pribadi Indonesia ini menganut model pengaturan yang mirip-mirip dengan Amerika. Tetapi dengan sistem hukum Indonesia yang civil law tentunya harus setia atau harus sejalan yang konsisten dengan model perlindungan GDPR. Nah, terlepas dari dua pendekatan itu tentunya formulasi pengaturan data pribadi yang sesuai dengan kondisi Indonesia itu menjadi penting terlepas dari dua model itu. Nah, sebagai summary adalah data industri adalah hal yang tidak bisa dielakkan. Hal yang perlu diperhatikan adalah data perseorangan ini menjadi komoditas. Dengan menjadi komoditas, dia diperjualbelikan, sehingga tentunya perlu pengaturan yang bisa mengatur agar data atau agar personal data tidak dikomodifikasikan. Dan yang terakhir adalah undang-undang antitrust atau undang-undang anti monopoli harus juga mulai mengatur tentang industri data, sehingga tidak terjadi monopoli data dari para praktisi pengumpul data. Demikian paparan yang bisa disampaikan. Terima kasih.